Merupakan pertemuan pertama kali pada semester ini kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu membahas kitab Al-Wajiz, yaitu bab Al-At'imah, yaitu membahas tentang makanan. Dan telah kita sebutkan beberapa pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu tentang beberapa adab sebelum ataupun sesudah makan. Karena disinilah letak kesempurnaan agama kita yang mulia ini, bahwasanya agama ini telah mengatur seluruh aspek kehidupan yang kita jalani setiap hari. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya memerintah, tidak hanya mengatur masalah peribadatan secara khusus, akan tapi masalah adab, makanan, muamalah dan sebagainya itu pun juga diatur. Dan inilah yang juga membedakan antara kita kaum muslimin dan juga dengan orang-orang kufar, yang mana mereka itu tidaklah makan kecuali hanya untuk memenuhi isi perutnya saja, atau mereka hanya ingin menjadikan tubuh mereka sehat dan seterusnya. Begitu pula hewan yang mereka tidaklah makan kecuali ingin bisa hidup, atau mereka tidak tahu tujuan apa makan. Yang penting mereka merasakan perutnya kosong, mereka makan. Itulah hewan. Tapi kita bukan seperti hewan ataupun orang-orang kufar, yang mana tatkala kita makan itu pun juga ada tujuannya, bukan hanya sekedar mengisi perut kita. Sehingga ketika kita makan pun sedikit ataupun banyak itu juga dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah. Karena meskipun zatnya kita makan roti, makan nasi dan sebagainya itu adalah mubah, tidak mendapatkan pahala ataupun tidak mendapatkan dosa, tapi tatkala kita meniatkan makan tersebut agar menguatkan tubuh kita, agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu itu akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan memberikan pahala kepada kita semua. Atau justru Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengazab kita, menghukum kita tatkala kita makan tapi dengan cara yang tidak disyariatkan oleh agama yang mulia ini, baik itu dengan tangan kiri atau dengan berjalan sebagaimana yang telah kita sebutkan beberapa adab yang lalu. Jadi intinya di sini kita mempelajari adab makan itu untuk kita amalkan, agar kita makan kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun beberapa hal kita sudah mengetahuinya dan kita sudah melakukannya, karena namanya makan kita lakukan berapa tahun sekali? Berapa menit sekali mungkin ya, berapa menit sekali, sehingga kita sudah hafal apa yang kita lakukan ketika makan. Bahkan justru bisa jadi kita lupa ada adab ketika makan, saking seringnya makan. Kan nggak mungkin setiap makan ingat-ingat apa adabnya tadi dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita belajar seperti ini untuk diamalkan agar makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita itu mendapatkan apa? Barokah, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita itu membawa kebaikan bagi tubuh kita. Kalau dulu ya qadarullah ketika saya baru menyampaikan bab makanan seperti ini, dan kalau makanan itu punyanya teman-teman nggak boleh dimakan sendiri, setelah ngisi sholat isya kan kita, setelah isya saya mampir ke dapur Sakan. Nah, di sana saya menjumpai thalib sudah makannya sambil berdiri, itu baru ngikuti pelajaran adab makan. Makannya sudah berdiri, nggak tahu bismillah apa tidak. Yang diambil kalau malam kan antum tahu sendiri, dagingnya cuma sedikit kan, dipilih dulu. Nah itu malah dagingnya yang diambil. Sudah menzolimi teman-temannya sambil berdiri. Siapa itu? Astagfirullah. Nah seperti itu mungkin sepele kan, kita hafal semuanya, tapi tatkala kita itu tidak mau melakukannya atau meremehkan sunnah-sunnah seperti ini, kita menjadi lupa untuk mengerjakan adab-adab seperti ini. Jadi kalau kita sudah belajar adab, ya ada bedanya lah antara kita thalabul ilmu dengan yang lainnya. Kita sudah tahu adab makan, bagaimana cara kita makan. Nggak tahu itu bismillah atau tidak. Yang sudah kesalahannya sudah sekian. Bukan berarti kita ingin menghitung kesalahan orang lain. Tapi intinya di situ kita harus mempelajari bagaimana adab makan, meskipun setiap hari, setiap saat kita sudah melakukannya.
Taib. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kalau nggak salah sudah masuk ke poin yang ke-10 dari adab ketika makan, yaitu di saat kita makan. Sebagaimana qala al-muallif hafizallah, alla yaf'ala ma yastaghfiruhun nasu adatan fala yunaffidu yadahu fil qas'ah wala yudni ra'sahu minha indal akli li alla yasquta min famihi syai'un. Di antara adabnya adalah Allah yaf'al ma yastaqdirun nas, tidak melakukan sesuatu yang dianggap jijik oleh manusia. Jadi secara umum manusia itu tidak menganggap sesuatu yang jijik. Seperti misalkan makan makanan kalau makanan berjamaah misalkan kan sama orang-orang yang lain. Dia sukanya makan misalkan dicampur aduk. Ada pecel, ada lele, ada sambal dan seterusnya. Itu dicampur. Kan ada yang seperti itu biasanya. Nah, kalau orang-orang yang lainnya itu menganggap itu sesuatu yang menjijikkan, ya maunya kalau lauk taruh sebelah pinggir atau sambalnya dan seterusnya. Jadi kalau orang yang lain merasa seperti itu dan dia memiliki kebiasaan dicampur, ya jangan dicampur. Karena orang lain merasa jijik, tidak suka dengan makan seperti itu. Karena ini pembahasan kita seputar makan dengan orang lain, bukan makan sendirian. Tapi kalau sendirian nggak masalah, di piring, di rumah, nggak ada yang menemani dan seterusnya. Tapi kalau kita makan bersama orang lain, kita cara makannya pun juga jangan memaksakan apa yang kita inginkan. Jadi lihat orang lain itu jijik atau tidak. Fala yunafidu yadahu fil qas'ah, dan juga dia tidak mengipas-ngipaskan tangan kita di piring. Nah, jadi kalau kita makan ada sedikit sisa makanan, biar agak bersih kita cipratkan di piring. Nah, itu juga jangan sampai dilakukan, karena orang lain pasti akan jijik. Ini bekas tangan, ya kalau tadi cuci tangan atau tidak, kan nggak tahu. Nah, maka seperti itu juga tidak boleh dilakukan. Wala yudni ra'sahu minha indal akli li alla yasquta min famihi syai'un. Dan juga dia tidak merendahkan kepalanya, menurunkan kepalanya ketika makan, terutama ketika makan berjamaah. Li alla yasquta min famihi syai'un, agar tidak jatuh dari mulutnya sesuatu. Apalagi kalau makanan satu nampan, karena lauknya di situ mau dibawa ke mulut juga jauh, akhirnya kepalanya didekatkan. Nah, itu jangan sampai dilakukan. Yang pertama bisa jadi ada sesuatu yang akan jatuh dari mulutnya, dan itu kan biasa, apalagi kalau berkuah atau makanannya nasi atau yang kecil-kecil. Nah, itu dikhawatirkan jatuh ke nampan yang kita makan berjamaah tadi. Atau bisa jadi kalau kita mendekatkan kepala kita ke nampan, kan otomatis yang lainnya mau mendekat nggak bisa. Itu juga mengganggu teman yang lainnya. Ini juga adab yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai orang lain juga merasa jijik karena ada yang jatuh dari mulut kita tadi. Wa alla yatakallama bil alfadil lati yasma'izzu minhal hadirun wala yatrukuna bisababiha at-ta'am. Dan juga hendaknya dia itu tidak berbicara tentang suatu ucapan, kata-kata jorok, kata-kata kotor, sehingga para hadirun yang makan itu merasa jijik, merasa terganggu dengan ucapan tadi. Jadi mengucapkan kata-kata yang tidak pantas ketika diucapkan di depan makanan. Ya berarti lawannya makanan apa? Misalkan bangkai, nyebut bangkai. Lagi makan sate enak-enak, dia cerita, kemarin saya lihat bangkai di belakang, baunya masya Allah. Nah, itu otomatis apa? Makanya jadi enak apa? Ya jadi seperti itu. Nah, maka seperti itu juga tidak boleh. Kenapa sebabnya tidak boleh tadi? Wa yatrukuna bisababiha at-ta'am. Karena disebabkan tadi itu orang-orang yang hadir makan bersama kita itu akan meninggalkan kita ketika makan. Jadi ini juga tentang adab kita terhadap orang lain. Jangan sampai makan kita, selera kita itu mengganggu selera orang lain. Sebagaimana kita nggak mau diganggu, kita juga tidak boleh mengganggu orang lain ketika makan. Kemudian selanjutnya yaitu yang ke-11, an yakuna akluhu ma'al fakiri qa'iman ala itharihi wa mal ikhwani qa'iman alal imbisati wal mudaba'ati wal muda'abati. Ketika kita makan bersama orang fakir, orang miskin, itu hendaknya dibangun atas ithar.
yaitu mendahulukan orang lain. Kalau kita lagi makan sama orang miskin misalkan, atau dia memang benar-benar lapar, ya kita jangan mendahului, karena merekalah yang lebih butuh terhadap makanan tersebut. Ya meskipun nanti orang itu nggak akan habis, tetap bersama kita, tapi hendaknya kita jangan mendahului karena orang tersebut lebih membutuhkan daripada kita. Wa mal ikhwani qa'iman 'alal imbisati wal muda'abati. Dan apabila makan itu bersama teman kita, saudara kita yang sederajat dengan kita, baik itu dari segi umurnya, jabatan kita sebagai sesama thalib misalkan, yaitu bisa imbisat, yaitu saling menggembirakan, saling menyenangkan. Wa muda'abah itu saling santai, sambil guyon, bercanda, itu enggak masalah. Artinya ya dia makan duluan ya enggak masalah, secara asal enggak masalah kita makan duluan, atau mungkin ada bumbu-bumbu candanya, ketawa dan seterusnya. Nah, seperti itu tidak masalah selama itu teman kita, bukan orang miskin tadi yang kita harusnya mendahulukan mereka. Wa ma'adzawir rutabi wal hayati 'alal adabi wal ihtirami. Dan apabila kita itu makan bersama orang-orang memiliki derajat, mangzilah, kedudukan, mereka itu atasan kita, misalkan ustadz kita atau orang tua kita, maka itu alal adab, kita harus makan dengan adab, nggak boleh makan sembarangan. Dia lebih baik mendahulukan mereka, atau lebih baik lagi kita melayani mereka, mengambilkan dan seterusnya. Jadi dengan adab kita juga makan bersama mereka, nggak makan langsung ngambil 5 misalkan, atau makan 1 mereka masih 1 kita ambilnya 2, 3 dan seterusnya. Itu kan kurang adab. Jadi kalau sesama teman ya secara asal nggak masalah, karena kan sama-sama teman, ya rebutan kan biasanya. Nah, jadi nggak masalah selama nggak ada yang terzalimi. Tapi kalau orang yang itu adalah di atas kita, derajat kita, otomatis kita kalau makan juga harus dengan adab, tidak boleh mendahului mereka, atau kita makan itu tidak boleh ngambil sana ngambil sini, tangannya tidak bisa diam misalkan. Nah, itu juga tidak dibenarkan. Jadi harus ada adabnya. Kita mengetahui dengan siapa kita makan. Kemudian yang ke-12, an yakuma anit ta'ami wa huwa yashtahihi wa yatajannaba asy-syib'a al-mufrid. Yaitu makan, yaitu ketika dihadapkan dengan makanan, dia itu makan yang dia selerai saja. Kalau selera mau kira-kira doyan, maka dia makan. Wa yatajannab asy-syib'a al-mufrid, dan menjauhi kenyang yang berlebihan. Ya kalau sekedar kenyang enggak masalah, tapi kalau kenyang berlebihan itu tidak dibenarkan. Kenapa kenyang berlebihan tidak boleh? Ya dari satu sisi kesehatan mungkin ya. Dari sisi yang lain apa? Bikin semangat apa bikin malas? Malas. Nah, bikin ngantuan. Nggak tahu ini yang ngantuan banyak makan atau tidak ini. Nah, sering ngantuk, sering tidur di kelas terutama misalkan. Nah, itu disebabkan apa? Kenyang yang berlebihan. Jatahnya cuma 1 piring, dia makannya berapa? 2 piring. Nah, atau 5. Subhanallah. Nah, atau ya itu tadi dari sisi kesehatan. Ya insya Allah semua kedokteran itu sepakat bahwa makan yang berlebihan itu akan merugikan kesehatan, akan mengganggu kesehatan. Ya kalau dulu mungkin standarnya orang sehat itu apa? Gemuk. Tapi kalau sekarang orang gemuk itu kira-kira tanda orang sehat atau orang sakit? Yang gemuk berlebihan, ya semua tahu itu merupakan tanda orang sakit. Jadi dari dunia maupun agama, ad-din wa dunia itu merupakan membahayakan. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma mala adamiyun wi'an syarron min batnin. Dan tidaklah seorang Bani Adam, seorang manusia, malah yang mengisi wi'an, mengisi sebuah wadah, sebuah bejana, syarron min batnin, lebih buruk daripada dia mengisi perutnya. Jadi kalau kita mengisi gentong misalkan, kita mengisi gelas, ya itu enggak masalah. Tapi tidak ada yang lebih buruk ketika kita mengisi sesuatu kecuali mengisi apa? Perut kita. Jadi apa saja tujuannya perut, makannya sangat banyak.
Ini merupakan keburukan bagi kita dan merupakan tahdzir, peringatan bagi kita agar tidak banyak makan yang berlebihan. Kalau makan banyak mungkin masih enggak masalah, tapi yang bermasalah adalah makan yang berlebihan, kenyang yang berlebihan. Bihasbi ibni adamu ukulatun yukimna sulbahu. Dan cukuplah seorang itu, seorang Bani Adam, seorang manusia, apabila dia itu makan, yukimna sulbahu, cukup untuk menegakkan apa? Sulbahu, apa artinya sulbahu? Hah? Tulang punggungnya. Jadi sampai dia itu bisa menegakkan. Ya artinya kalau dia lemas ya bisa semangat. Itu sudah cukup. Tidak perlu sampai kenyang. Kalau kenyang bukan menegakkan lagi, malah menidurkan. Fa in kana la mahalata fasulusun li ta'amihi. Dan kalau memang dia itu harus makan, tidak bisa dihindari, saking laparnya atau saking enaknya. Kalau enak, apalagi kalau makan jamaah, kalau nggak dimakan apa? Ya rugi, nanti dimakan yang lainnya. Kalau memang kita itu harus makan dan takut mubazir dan seterusnya, fasulusun li ta'amihi, maka jatahnya hanya sepertiga dari perut kita, sepertiga untuk makan. Wasulusun li syarabihi, dan sepertiga itu jatah untuk air, untuk minum. Wasulusun li nafasihi, dan sepertiga yang lainnya adalah untuk nafas atau untuk udara. Dan sulus bagaimana kita tahu itu sudah merupakan ungkapan yang besar, sebagaimana ketika ada sahabat hanya memiliki anak perempuan saja, tapi ingin memberikan kepada orang lain hartanya. Lalu dibatasi oleh Rasulullah SAW bahwasanya wasiat kepada orang lain hanya berapa? Sepertiga. Wasulusu katsir. Karena sepertiga itu sudah cukup banyak. Jadi untuk makanan kita itu hanya dikasih sepertiga saja, dan itu sudah cukup banyak. Tidak usah dikasih lebih daripada sepertiga tempat kita atau perut kita. Dan itu hanya jatah makan kita. Jadi ini ketika kita makan yang kita menurut kita selera saja, dan ketika kita makan itu tidaklah sampai kenyang yang berlebihan. Itu untuk beberapa adab ketika makan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu setelah makan. Yang pertama sebelum makan, yang kedua ketika makan, dan yang selanjutnya adalah ketika selesai dari makan. Wa ammal adabu ba'dal akli fahiya, dan adapun adab-adab setelah makan adalah awalan an yaslutal qas'ata wa yal'aqa asabi'ahu. Yang pertama adalah membersihkan piring sampai bersih, yaitu dengan bisa menjilat atau dengan membersihkan sampai bersih, mengelap piring kita sampai bersih, sampai tidak ada makanan. Wa yal'aqa asabi'ahu, dan juga apa? Menjilat jari jemari kita. Kalau kita makan terutama pakai jari, maka dibersihkan. Setelah piringnya dibersihkan dengan jari, kemudian jari-jari kita juga dibersihkan dengan menjilatnya. Jangan sampai ada makanan yang tersisa. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu ats-tsalatsa. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila makan makanan la'iqa asabi'ahu, dan telah selesai maka beliau menjilati tangan atau jari tangannya yang tiga, karena beliau makan dengan tiga jari. Nah, di sini beliau menjilat ketiga jari beliau. Kemudian beliau bersabda, idza saqatat luqmatu ahadikum fal yumit anhal adza wal yakulha wala yadaha lisyaitani. Apabila ada secuil makanan kalian atau sepotong dari makanan kalian itu jatuh ke lantai, fal yumit anhal adza, maka ambillah dan bersihkan, hilangkan
dari makanan tersebut apa? Kotorannya. Jadi diambil kemudian dibersihkan dan dihilangkan kotorannya, diambil yang kotor saja, dibuang. Wal yakulha, kemudian sisanya dimakan. Wala yadaha lisyaiton, dan tidak meninggalkan makanan tersebut untuk syaiton. Jadi kalau jatuh selama belum 5 menit, bukan itu maksudnya. Jadi selama makanan itu bisa diambil dan bisa dibersihkan, bisa dihilangkan bagian yang kotor saja, maka hendaknya dia mengambil dan menghilangkan yang kotor. Kemudian yang bagian yang bersih dimakan. Dan hendaklah dia itu tidak meninggalkan makanan tersebut kepada syaitan. Karena kalau itu makanan masih enak, kita tinggalkan, maka yang makan siapa? Syaitan. Wa amarona an-naslutal qas'ata. Kemudian beliau memerintahkan kepada kami agar kami membersihkan atau mengelap piring. Wa qala fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Karena kalian tidak mengetahui di bagian mana terdapat barokahnya. Apakah makanan di awal, apakah makanan di tengah, kita tidak mengetahui. Jadi agar kita tidak kehilangan barokah atau kebaikan dari makanan tersebut, hendaknya kita makan semuanya. Nah kalau sisa bagaimana, kita sudah kenyang? Ya berarti kita ngambil makanan harus sesuai dengan kemampuan kita, porsi kita. Kalau badannya kecil, jangan lihat anak, badannya kecil, tapi makannya ngambil piringnya banyak misalkan, sampai kayak gunung misalkan. Nah itu kemungkinan besar nggak habis. Maka seperti itu jangan dilakukan. Jadi kalau kita mau makan, ngambil porsi sesuai dengan kemampuannya, agar dia itu bisa menghabiskan makanannya, sehingga dia memperoleh dari barokah makanan tersebut. Wa an Jabirin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bilakil asabi was-sahfati. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilat asabi, yaitu jari-jari dan piring. Jadi kalau piring ya perlu dijilati, tapi kalau piring kan masih bisa dibersihkan dengan tangan, nggak perlu harus dijilati. Dengan tangan terlebih dahulu, setelah itu tangannya digunakan untuk makan. Wa qala innakum la tadruna fi ayyi al-barakatu. Karena kalian itu tidak mengetahui di mana letak barokah pada makanan tersebut. Jadi kita memburu barokah itu juga sampai makanan. Itu yang hendaknya kita lakukan pertama kali setelah kita selesai makanan. Kemudian yang kedua, di antara adab setelah makan adalah an yahmadallaha ta'ala, yaitu dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat hidangannya, yaitu maksudnya sudah selesai dari makan, maka beliau berkata, alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fih ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ini diantara salah satu dari doa setelah makan yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau mengucapkan alhamdulillahi katsiran, yaitu segala puji bagi Allah. Katsiran yang menunjukkan bahwasanya pujian yang sangat banyak. Segala alhamdulillah sudah segala puji. Katsiran ditambah lagi pujian yang banyak. Thayyiban yaitu pujian yang baik. Ya kita tidak akan memuji kecuali dengan pujian yang baik. Mubarakan fihi, dan juga pujian yang mubarakah. Ya mubarak diantara maknanya adalah as-sabat, yaitu tetap atau kokoh. Ya, artinya pujian itu memang kokoh, tetap, dan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ghaira makfiyin, tanpa makfi. Makfi dari kifayah, dari cukup. Ya memang ada beberapa penafsiran ketika mengartikan makfiyin tidak cukup di sini.
Ada yang mengatakan bahwasanya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ini diatafkan kepada katsiran thayyiban mubarakan fih, yaitu ghairu makfiin, tidak akan cukup, yaitu tidak akan merasa tercukupi dengan pujian kalian, atau tidak merasa butuh dengan pujian kalian. Atau ada yang mengatakan bahwasanya ghairu makfiin adalah Allah itu tidak butuh terhadap makanan, tidak butuh untuk kalian beri makanan, tidak membutuhkan makanan dari kalian, karena Allah itulah yang memberikan makanan kepada kalian, yaitu merasa tercukupi dengan dirinya sendiri. Itu diantara penafsiran makfiin. Wala muwaddain, dan juga wala muwaddain, ya ketika Allah itu tidak merasa butuh terhadap pujian atau sudah merasa cukup, tidak merasa butuh. Wala muwaddain, akan tapi orang yang memuji pun tidak akan meninggalkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pujian itu Allah tidak butuh terhadap pujian dari kita semuanya. Justru kitalah yang butuh untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun Allah itu tidak butuh kita memuji atau tidak, tapi tidak akan berhenti hambanya itu akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wala mustaghnan anhu rabbana, dan Allah juga tidak merasa butuh juga terhadap apapun dari hambanya. Justru kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, ya wahai Rabb kami. Dan disinilah pentingnya kepada kita, yaitu untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semuanya tidak mungkin bisa menikmati makanan yang lezat ini, makanan yang enak ini, kecuali itu atas kenikmatan dan fadl karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa makan daging kambing, kita bisa makan daging ayam, sementara saudara-saudara kita tidak bisa makan, ya karena sakit dan seterusnya. Jadi apapun makanan kita harus kita syukuri. Dan inilah bentuk rasa syukur kita ketika kita selesai dari makan. Itu doa yang pertama. Adapun selanjutnya, doa yang bisa kita ucapkan ketika kita selesai dari makan adalah wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala ta'aman tsumma qala alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang makan suatu makanan kemudian dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepadaku hadza ta'am, dengan makanan ini, wa razaqanihi, dan memberikan kepadaku rezeki dengan makanan tersebut, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa kekuatan daya dan kekuatan dariku. Artinya kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki daya untuk mencari makanan, karena itu semuanya makanan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa makan suatu makanan dengan enak, lezat, tanpa takut terkena sakit dan seterusnya, itu juga karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa membaca doa tersebut, maka balasannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, maka akan diampuni dosanya, baik yang akan datang maupun yang telah lalu. Tentu yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil, yang mana seseorang untuk diampuni dosa-dosa kecil itu banyak hal, diantaranya dengan membaca doa tersebut. Adapun dosa besar maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tobat. Dan ini merupakan dosa-dosa kecil yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya
Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man at'amahu Allahu ta'aman falyakul, barang siapa yang diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mengatakan Allahumma barik lana fihi, ya Allah berikanlah barakah kepada kami dalam makanan tersebut. Wa'imna khairan minhu, dan berikanlah kami makanan yang lebih baik daripada itu. Wa man saqahu Allahu labanan falyakul, dan barang siapa yang diberi susu, diberi minum berupa susu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini sebagai contoh saja, atau barang siapa yang diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia mengatakan Allahumma barik lana fihi wazidna minhu, ya Allah berikanlah barakah, berkahilah kami di dalam minuman tersebut dan tambahkanlah minuman yang lebih baik daripada itu. Inilah bukti Allah Subhanahu wa taala apabila seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum, Allah akan memberikan tambahan berupa kenikmatan. Ketika kita mensyukuri makanan yang ada, maka Allah akan memberikan makanan yang lebih baik. Jadi kalau kebetulan lauknya cuma terong, nah, kalau kita tidak bersyukur besok berarti cuma terong saja kalau kita nggak suka terong. Tapi kalau kita bersyukur dengan makanan yang ada, meskipun kadang kelebihan santannya kita syukuri. Kita mengucapkan alhamdulillah, Allahumma barik lana fihi. Kita meminta barokah dengan makanan tersebut. Jadi apapun makanannya, kalau kita berdoa agar diberikan barokah, insya Allah makanan tersebut tidak akan memadaratkan tubuh kita. Bahkan justru Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan barokah dan menambahkan kenikmatan dari makanan tersebut. Jadi jangan pernah mengeluh terhadap makanan. Karena Rasulullah SAW juga ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qat. Rasulullah tidak pernah sekalipun mencela makanan. Kalau suka ya dimakan, kalau tidak suka ya sudah, cari sendiri, beli di luar dan seterusnya. Tapi kita jangan sampai mencela dan tidak mensyukuri terhadap makanan yang telah diberikan kepada kita. Jadi itu kuncinya agar makanan kita mendapatkan berkah, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita berdoa, adab yang ketiga setelah kita makan adalah wa in kana nasiya dzikrasmillahi fi awwali ta'amihi falyadhkurhu fi akhirih. Dan apabila kita lupa menyebut nama Allah di awal kita makan, maka hendaklah kita makan di akhirnya. Atau ketika kita ingat kita sudah makan, saking melihat makanan itu enak, kita lupa membaca bismillah. Ketika di pertengahan ternyata ada yang mau makan, membaca bismillah, kita jadi ingat sudah makan atau sudah membaca bismillah atau belum. Maka inilah yang hendaknya dia ucapkan. Falyakul bismillahi fa innasya fi awwalihi falyakul bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Hendaklah dia apabila dia lupa untuk mengucapkan bismillah di awalnya, hendaklah dia mengucapkan bismillah fi awwalihi wa akhirih, dengan menyebut nama Allah di awal makan dan di akhirnya. Sehingga ketika kita mengucapkan seperti itu, kan tadi ketika kita membaca bismillah otomatis setan kan ikut makan. Nah, dan ketika kita mengucapkan bismillah di pertengahan tadi atau sebelum selesai dari makan, maka setan itu pasti akan langsung memutahkan makanan tersebut. Jadi jangan pernah berbelas kasih kepada setan dengan alasan berbaik hati dan seterusnya. Jadi kalau kita makan hanya untuk diri kita sendiri. Itu ketika kita lupa membaca bismillah. Kemudian yang keempat, wa in akala inda qaumin da'alahum, dan apabila kita makan inda qaumin di rumah orang lain, itu hendaknya kita mendoakan mereka.
yaitu orang yang memberi makan itu hendaknya kita doakan. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd bin Ubadah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Sa'ad bin Ubadah. Faja'a bi khubzin wa zaitin fa'akal, yang mana beliau membawa roti dan zait dan minyak apa? Zait. Fa'akala, kemudian beliau memakan. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aftara indakumus shaimun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini munasabahnya atau kejadiannya yaitu ketika memberikan makan kepada orang-orang berpuasa, dan setelah orang-orang tersebut pulang, yang datang, karena yang datang itu adalah orang-orang puasa. Kemudian sahibul bait yang punya rumah itu memberikan makan kepada orang-orang yang puasa tersebut. Dan ketika mereka itu pulang, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aftara indakum as-shaimun. Telah makan kepada kalian, buka puasa dengan kalian itu adalah orang-orang yang berpuasa. Atau di sini ada yang mengatakan bahwa meskipun ini jumlah khobariyah, ini merupakan perintah kepada kita untuk kita mendoakan kepada orang-orang yang memberi makan kita. Telah berbuka puasa bersama kalian adalah orang-orang yang puasa. Wa akala ta'amakum al-abrar, dan makan makanan kalian itu adalah orang-orang yang abrar, orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik. Wa sallat alaikumul malaikah, dan juga para malaikat pun mendoakan kalian, yaitu mendoakan orang-orang yang memberikan makan. Jadi ketika para malaikat saja mendoakan orang-orang tersebut yang memberikan makan dan diberikan kabar gembira, maka kita pun sebagai orang yang diberi makan tentu juga harus lebih utama lagi untuk mendoakan mereka. Meskipun dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita mendoakan mereka. Allahumma at'imna man at'amana. Ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang memberikan makan kita. Waski man sakona, dan berilah minum kepada orang yang telah memberikan minum kepada kita. Jadi sedikit apapun makanan atau minuman yang diberikan kepada kita, kalaupun kita tidak bisa membalas dengan kebaikan dengan minuman yang lainnya, minimal kita mendoakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ganti yang lebih baik dari apa yang diberikan orang tersebut kepada kita. Itu apabila kita makannya tadi pemberian orang lain kepada kita. Dan itu adab yang keempat. Adapun yang kelima adalah an yamsaha yadahu bil mindili au yaksilaha wal ghuslu afdal. Dan ketika kita makan, ya karena konteksnya adalah makan dengan tangan bukan dengan sendok, hendaknya kita itu membersihkan atau mengusap tangan kita itu dengan tisu atau mencucinya. Dan mencuci tangan kita dengan air itu tentu lebih utama. Memang tidak ada dalil yang sahih, meskipun ada beberapa hadis yang dibicarakan oleh para ulama tentang perintah untuk membersihkan tangan setelah makan. Tapi para ulama semuanya sepakat bahwasanya apabila orang makan itu pasti ada sedikit kotoran, sehingga lebih baik itu juga dibersihkan. Sebagaimana ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan selainnya tentang keutamaan orang yang membasuh tangan setelah makan. Ya, ini merupakan adab, di antara adalah adab untuk menjaga kebersihan tangan kita dan diri kita. Karena siapa tahu ada makanan yang menempel, lalu nanti kita memegang yang lainnya, tentu itu juga akan menimbulkan madarat tersendiri. Jadi tetap lebih baik kita mencuci tangan kita dengan air dan tidak cukup dengan tisu. Nah, itu beberapa adab tentang makanan yang kita bahas pada pertemuan yang mulia ini. Dan insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang asyribah, yaitu adab minum atau beberapa minuman-minuman yang dihalalkan oleh agama ini.
Ini ada pertanyaan. Takaran sepertiga makanan dan minuman itu berapa piring, Ustadz? Apakah satu piring besar atau beberapa sendok saja atau centong? Ya kalau tanya standarnya nggak akan ada standar. Memang para ulama juga beda pendapat. Yang dimaksud dengan ukulatun yukimna sulbahu, yaitu makan yang cukup bisa menegakkan tulang punggung kita itu seberapa? Karena semua orang berbeda-beda kalau ditentukan dengan satu piring atau setengah piring atau sepertiga piring. Sehingga di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya itu selama tidak membuat kita lemas dan malas atau tidak membuat kita ngantuk. Jadi umumnya kalau kita makan itu lemas. Dan ciri khas orang Indonesia kalau makan itu apa? Capek ya, keringetan. Itu makan, apalagi kalau suruh kerja. Nah, jadi intinya itu kembali ke masing-masing kita. Kalau kita biasanya makan satu piring itu kekenyangan sampai enggak kuat, maka itu standar kita berarti tidak boleh satu piring yang besar atau sampai gunung. Jadi tidak ada standar yang khusus. Jadi selama makanan itu kita rasakan menjadikan tubuh kita lemas, tambah malas, maka itu sudah melebihi sepertiga dan melebihi yang diperbolehkan oleh syariat ini. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh tidak setelah makan siang kita istirahat beberapa menit dan melanjutkan makan snack? Wa kulu washrabu wala tusrifu. Intinya makan itu boleh berapapun banyaknya selama itu tidak berlebihan. Jadi memang nggak ada standar khusus apakah makan itu makan snack atau tidak, kita suka ngemil atau tidak, ya itu kan ya standar kita aja. Meskipun ya kita harus istirahat, apa yang istirahat. Ada yang mengatakan dari kedokteran itu kalau setelah makan nggak boleh langsung tidur misalkan. Kalau dari segi kesehatan tidak perbolehkan, berarti juga kita lebih baik meninggalkan hal tersebut. Tapi kalau istirahat dimaksudnya di sini istirahat dari makan, bukan tidur. Setelah itu makan snack, ya hukum asalnya boleh. Tidak ada yang melarang. Selama makanan zatnya itu tidak memadaratkan kita dan juga itu juga tidak berlebihan. Ya minimal ingat tetangga kita. Nah, kalau kita makan terus apalagi satu kamar, orangnya banyak, kebanyakan nggak punya makanan, masa kita sering makan kan seperti itu. Ya intinya nggak masalah secara hukum fikihnya. Ustadz, ana juga pernah mendengar hadis yang mengatakan bahwasanya apabila kenyang maka berhentilah. Apakah hadis itu sahih atau tidak? Ya di antara hadisnya adalah nahnu qaumun la nakul hatta naju. Kami adalah kaum yang mana kami tidak akan memulai makan sampai kami lapar. Dan seterusnya. Ini merupakan yang memang diperselisihkan para ulama atau itu diperbolehkan ketika sebelum perang Khaybar. Jadi ketika perang Khaybar, Nabi SAW pun dan para sahabatnya itu semuanya makan enak dan mereka itu sampai maka kekenyangan. Jadi itu diperbolehkan. Jadi pertama hadis tadi juga diperselisihkan antara kesahihan atau tidaknya. Yang kedua adalah kalaupun itu ya, itu ternyata diselisih oleh para sahabat dan Nabi SAW sendiri ketika mereka itu makan sampai kenyang. Makanya di sini tadi ditekankan apa? Tidak makan asyiba al-mufrid, yaitu kenyang yang berlebihan. Itu yang tidak dibolehkan bagi kita. Dari segi kenyataan mungkin nggak kita makan berhenti sebelum kenyang. Kapan kita kenyangnya kan nggak tahu. Apakah kita sekali makan cuma 1 sendok, 2 sendok, nanti makan 5 menit lagi dan seterusnya. Itu juga sangat susah untuk diterapkan. Wallahu ta'ala alam. Daripada mubazir kertasnya
La tubadziru. Afan Ustaz, jika kita ditanya apa lauknya hari ini, kalau kita jawab ikan fitness. Nah, karena memakan daging ikannya alot seperti otot yang habis fitness. Apakah hal tersebut mencela makanan? Ya, ikannya fitness. Ya cukuplah kita mengucapkan apa makanya hari ini ya kita makanya seperti biasa, ikan seperti biasanya ya kan, mungkin semuanya sudah tahu ikan seperti biasanya seperti apa, nggak perlu kita ucapkan fitness dan sebagainya. Ya ini yang jelas ini menunjukkan apa? Nah, mencela kan, kok lauknya ini terus ya. Ya ikan fitness kayak cuma nyantol di tenggorokan. Nah, ya hendaknya kata-kata seperti ini dijauhi. Apa lauknya? Ya enak atau kalaupun nggak enak ya lihat aja sendiri misalkan, daripada dia takut untuk mencela makanan tersebut. Wallahu taala alam. Insyaallah itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang hari ini. Semoga yang kita pelajari pun bisa kita amalkan sehingga makanan yang kita masukkan dalam mulut kita mendatangkan kebaikan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.